Yohanes 3 ayat yang ketiga. Salah satu orang baca. Coba, stop sampai sini. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, orang Kristen itu bukan KTP-nya, bukan agamanya. Tapi Kristen itu adalah kehidupan. Bisa ke gereja, bisa dilahirkan Kristen dari nenek moyang kita, dari keluarga Kristen. Tapi kalau tidak mengalami kelahiran baru, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Ini dasarnya dulu. Terus, harus mengalami kelahiran baru. Harus ini. Ini syarat mutlaknya harus dilahirkan kembali. Makanya Bapak Ibu-ibu ini kan udah mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, kelahiran baru itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus mengalami. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi, mungkin mengalami perjumpaan, nggak tahu di gereja atau di tempat manapun juga, apa yang terjadi? Ketika kita mengalami kelahiran baru, Tuhan tuh melakukan hal ini. Bukan sebentar di Yeskiel pasal yang ke-36 mulai ayat 25. Ayat 25. Harus belajar buka ayat, sekarang harus lebih pinter. Kita nggak ngerti firman, kita harus ngerti firman. Ini ayat dasarnya dulu. Coba, salah satu orang baca cepat. Semakin cepat, semakin bagus. Terus, sampai ayat 27. Dengarin baik-baik nih. Setelah kita mengalami kelahiran baru, mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan lakukan ini. Tuhan berikan hati yang baru, ini hati yang lama, yang dulu nggak kenal Tuhan, hati yang jahat, hati yang jauh daripada Tuhan, diberikan hati yang baru, dan roh yang baru. Dan roh yang baru tadi yang diberikan Tuhan dalam diri kita itu menjadi tempat tinggalnya Tuhan dalam diri kita. Tuhan itu adalah Allah yang kudus loh. Dia adalah yang kudus, Allah yang suci. Dia nggak bisa tinggal pada tempat yang najis. Dia tidak bisa tinggal pada tempat yang najis. Makanya kita harus mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru. Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang mengalami Tuhan jadi berbeda. Melihat segala sesuatu jauh lebih indah. Melihat segala sesuatu jauh lebih baik. Nah, tapi setelah kita lahir baru, otak kita ini nggak baru. Otak kita masih yang lama. Kalau pakai gigi palsunya masih nempel. Kalau pakai rambut dicat, rambutnya tetap catnya masih tetap sama, belum berubah. Jadi yang baru adalah manusia rohnya. Diciptakan manusia rohnya itu dipulihkan segambar serupa dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, itu manusia awalnya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Nah, ketika jatuh dalam dosa, gambaran itu rusak dan hancur. Makanya setelah Yesus lahir di muka bumi, dia datang untuk menyelamatkan kita, dan kita harus mengalami kelahiran baru dulu. Tuhan berikan roh yang baru. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu pulih dulu. Hubungan kita dengan Tuhan pulih. Kita nggak bisa lagi, kita nggak terputus hubungannya dengan Tuhan. Kelahiran baru tadi membuat hati kita nempel kepada Tuhan. Nah, manusia roh kita serupa segambar dengan Tuhan. Nah, pikiran kita ini diperbarui setelah kita dengar firman seperti ini. Ini penting sekali ya. Kalau orang Kristen jadi Kristen, tapi pikirannya nggak diperbarui, masih pakai pola pikir yang lama. Makanya tidak heran, mulutnya tidak bertobat. Ngomongnya seperti orang dunia. Kelakuannya seperti orang dunia. Sekalipun rajin ke gereja. Hidupnya nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kenapa? Tidak mau diperbarui ini yang di dalam sini, yang di pikiran. Hatinya sih cinta Tuhan, cinta mengasihi Tuhan, tapi praktek hidupnya nggak jadi berkat. Kenapa? Karena pikirannya nggak diperbarui. Nah, ini perlu diperbarui dengan Bapak Ibu dengar firman seperti ini loh. Belajar firman seperti ini itu perbarui. Diselaraskan ini. Pola pikir kita ini nggak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Harus diselaraskan dengan firman. Supaya apa? Kita sefrekuensi dengan surga. Seringkali kita tuh nggak nyampe dengan apa yang Tuhan mau. Nggak pernah nyampe dengan pikiran Tuhan. Karena kita berpikir ala dunia. Sedang Tuhan pakai standar kerajaan Allah. Makanya tidak heran kita nggak ngerti visi Tuhan, nggak ngerti rencana Tuhan. Kelakuan kita nggak jadi berkat, malah kita jadi batu sandungan. Padahal kita pingin melakukan kebenaran, tapi di sisi lain kok kita ini berjauhan. Kenapa? Pikiran kita nggak diperbaharui. Ini pikiran harus diperbaharui dengan firman setiap hari. Harus diisi. Makanya kalau ini nggak diisi firman, kosong.
Orangnya kelihatannya rajin ke gereja tapi nggak ngerti pengetahuan. Waktu kena masalah stres, waktu kena masalah panik, waktu kena masalah nggak tahu jalan keluarnya. Padahal semua kehidupan kita, masa depan kita ada dalam firman. Makanya perlu belajar firman setiap hari. Makanan yang kita makan setiap hari itu akan menentukan tubuh kita itu bentuknya seperti apa. Sehat atau penyakitan suatu hari. Nah, pikiran kita ini harus diisi firman setiap hari. Kebenaran. Kalau enggak, kita masih pakai pola pikir-pikiran yang lama. Kan Bapak Ibu-ibu ini kan pernah dibesarkan dengan orang tua, nenek moyang dengan orang yang kenal Tuhan. Mereka kan masukkan pikiran, ide, cara pandang, keputusan semuanya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kalau mereka nggak kenal Tuhan. Kalau itu akhirnya apa? Kita pakai, kita praktekkan hari-hari. Ujungnya apa? Banyak orang sakit hati dan kepahitan ngelihat karakter kita. Contohnya begini, kalau orang tua dulu ngajarinnya yang nggak kenal Tuhan pakai cara mereka kan. Kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, kita pakai cara didiknya orang tua, kita terapkan kepada anak-anak kita. Ujungnya apa? Mereka akan kepahitan. Karena nggak relevan dengan kebenaran firman Tuhan, nggak relevan dengan apa yang dia hidupin. Kalau kita nih menghidupin firman Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang relevan, yang injek bumi, ngerti ya? Orang injek bumi itu artinya semua tindakannya, semua sikapnya tuh menjadi berkat. Nggak nyentrik, nggak unik, nggak aneh-aneh, nggak jadi batu sandungan. Makanya itu perlu dilahirkan kembali satu. Dan pikiran kita harus diperbaharui dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, Ibu bisa nyembah Tuhan, bisa bahasa roh 40 km per jam, datang ke gereja rajin angkat tangan, sampai air mata beler-beler. Tapi waktu praktek hidup hari-hari, ngomongnya jahat, ketus, suami dimaki-maki, anak disalah-salahin, hidupnya nggak benar. Tapi waktu sadar, nangis-nangis bertobat sama Tuhan, tapi tetap nggak mau berubah. Banyak orang Kristen kayak begitu kan. Kenapa? Ininya nggak pernah diperbarui. Ini harus diperbarui hari dari ke sehari. Harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Coba buka Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang kedua. Cepat buka ayatnya, harus lebih pintar sekarang. Kalau bisa, ini. Kita harus berubah. Kita tidak boleh seperti orang dunia. Sehingga apa? Kamu ngerti kehendak Allah? Apa? Lanjutin. Kalau kita perbarui pikiran kita, ujungnya kita ngerti kehendak Tuhan. Apa yang baik saja, atau yang berkenan saja, atau yang sempurna. Jadi kehendak Tuhan harusnya kita mencapai sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Kalau baik saja belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, harusnya kita itu tepat seperti yang Tuhan mau, harusnya. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita melakukan ngerti kehendak Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau. Powerful nggak apa yang Bapak Ibu kerjakan? Perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu ditempatkan dimanapun berada, orang bisa menikmati hadirat Tuhan loh. Tapi bisa saja sih jadi orang Kristen ngelakuin ya udah baik lah, nggak bikin dosa segala macam, tapi nggak sampai didapati menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud loh. Daud itu didapatin orang yang paling berkenan. Di Kisah Para Rasul dijelaskan. Dia orang didapatin yang Tuhan tuh seneng kalau sama Daud itu. Kenapa? Dia melakukan tuh tepat seperti yang Tuhan mau. Loh, dia bukan orang sempurna loh. Daud tuh bikin kesalahan yang fatal. Dia berzina, dia membunuh suami orang. Dia rebut istrinya orang. Suaminya orang. Dia rebut istrinya orang. Dan tapi dia hatinya berubah. Terus diperbarui hidupnya sampai dia ngerti apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya ujungnya didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu, kalau kita ini ngerti tepat seperti melakukan seperti apa yang Tuhan mau, ya kita ngerti tepat seperti apa yang Tuhan mau kan kita harus selaraskan nih. Yang di sini ini harus selaras dengan kerajaan surga. Ini harus sesuai frekuensi kerajaan surga ini. Nggak boleh pakai pikiran kita sendiri. Kan saya udah berkali-kali ngomong, kenapa kok kita bisa gagal? Kenapa kok kita seringkali bawa belur hancur itu? Karena apa? Kita kerjakan, kita ambil keputusan, kita lakukan segala sesuatu menurut pemikiran kita. Nah, keputusan yang kita ambil mau kita sendiri. Dan nanti kalau udah kena masalah, kita datang kepada Tuhan jerit-jeritan. Itu termasuk anak yang kurang ajar.
Keputusannya kamu ambil sendiri, kamu lakukan sendiri, kalau salah kamu laporan sama Tuhan. Itu termasuk kita seringkali lakukan seperti itu. Nah, mulai hari ini kita harus belajar melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Makanya nih pikiran harus selaras dengan Tuhan, diperbarui setiap hari. Karena manusia pertama kali lahir, diciptakan pertama kali ya. Manusia awal pertama, di Kejadian pasal pertama itu 26, manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya kalau tidak jatuh dalam dosa, dia hidup dalam kemuliaan. Bergaul dengan Tuhan. Memiliki otoritas yang berkuasa sekali mengelola bumi. Tapi setelah jatuh, dia harus berpeluh, dia harus bekerja keras, dia hubungannya dengan Tuhan terputus. Sampai dia harus menggenapi semua hukum yang Tuhan tentukan. Ternyata tidak bisa digenapi. Akhirnya Yesus datang lahir ke muka bumi ini, mengembalikan otoritas yang setan pernah otoritas yang pernah dicuri setan. Sebenarnya nggak dicuri. Itu Adam dan Hawa serahkan otoritasnya cuma-cuma. Yesus datang, itu mengembalikan otoritas itu pada kita. Dan harus kita mengalami kelahiran baru. Makanya orang yang mengalami kelahiran baru dan memperbarui pola pikirnya, cara pandang, itu orang Kristen akan memiliki otoritas dan kuasa. Powerful hidupnya. Berkuasa sekali. Nah, sampai ke sana, kita itu step by step. Orang berubah itu nggak bisa langsung. Kalau berubah langsung itu seperti film di Indonesia, film Jepang yang diimpor ke Indonesia. Seperti apa itu, Power Ranger itu. Berubah, langsung berubah. Kita nggak bisa. Step by step, berubah. Hari demi hari. Pikiran kita yang lama harus diselaraskan sesuai dengan benar firman Tuhan. Patokan kita harus firman Tuhan. Nah, kalau nggak ngerti firman Tuhan, contohnya aja begini. Ukurannya, takarannya itu begini. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah sulit dan biasanya mau bereaksi jelek gitu ya. Ngadami sulit, problem yang rumit, Bapak Ibu nggak tahu harus bagian lakukan apa. Bapak Ibu harus patokannya, kalau hari ini Yesus mengalami masalah ini, datang di tempat ini, Yesus lakukan apa? Yesus mau ngomong apa? Yesus lakukan apa? Itu standar kita. Jadi hidup kita akan hati-hati, nggak sembarangan, nggak sembrono. Kita nggak mau jatuh dalam dosa yang sama lagi. Kita harus berubah terus, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Coba sekarang buka di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Salah satu orang bacaan cepat. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Karena kita sudah dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu harusnya sudah berlalu, dan kita ngikutin sesuatu yang baru bersama Roh Kudus setiap hari. Tetapi kenyataannya orang Kristen nggak bisa melakukan seperti ini. Dia masih digeret-geret masa lalu. Ya, kalau masa lalu seseorang ini belum beres di hadapan Tuhan, makanya harus diberesin dulu. Diberesin dulu. Ini pikiran ini kalau nggak selaras dengan Tuhan ya. Ketika Bapak Ibu kuat, masih tetap pada firman Tuhan. Berjalan dengan ketetapan Tuhan. Tapi ada Bapak Ibu waktu rohani kita itu nggak naik terus kan. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Benar nggak? Semua ngalami seperti itu kan? Ada naik, ada turun kan? Bapak Ibu bayangin. Ketika Bapak Ibu ini turun rohaninya, pasti akan diseret balik loh ke masa lalu. Dan setan tahu persis loh masalah ini. Makanya kita harus kuat dulu nih. Kalau orang Kristen itu kuat ngerti kebenaran firman Tuhan, pada masa kebodohan, pada masa kesesakan, kita nggak balik ke masa lalu. Dosa masa lalu kan seringkali nyeret kita balik kan. Sekalipun kita ini udah powerful ikut Tuhan, cinta Tuhan. Seringkali dosa masa lalu itu dipakai setan untuk diinget-inget, untuk dikorek-korek balik loh. Makanya kita harus kuat nih. Kalau enggak. Kita kalau enggak kuat, kita akan hancur loh. Coba cek masing-masing punya kelemahan apa. Saya punya kelemahan banyak. Makanya saya meski isi nih dengan firman ini. Ini isi firman setiap hari ini. Komitmen dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, cinta akan Tuhan. Harus kuat sekali. Kalau tidak, kan saya menghadapi banyak tantangan, banyak godaan, banyak impitan, banyak tekanan dan sebagainya. Kalau ini nggak kuat, waktu Daud aja mengalami stres kok. Elia jangan mengalami stres, apalagi saya ini siapa? Nah, Bapak Ibu apalagi siapa? Sering mengalami stres. Pada waktu itu biasanya setan pakai itu. Dikorek-korek lagi untuk balik masa lalu. Dan kalau kita ini kuat di dalam Tuhan, kita akan menang. Tapi kalau kita nggak kuat, kita akan seret balik. Contohnya ibu kelemahan apa? Cerewet, bawel gitu ya. Sama suami bawel. Udah berlama bertahun-tahun belajar, tambah berubah. Pada titik tertentu, ketika nggak bisa mengendalikan diri dan ibunya lagi kondisinya nggak kacau, bisa meledak loh itu, marah. Jadi kalau meledak, sudah terlanjur meledak nih. Terus 5 menit kemudian, atau 10 menit kemudian, sadar diri,
merenung, oh ya aku udah bikin salah nih. Tapi kan meledakmu tadi kan udah melukain banyak orang yang tanpa kamu sadarin. Nah itu akan melukain banyak orang. Makanya kita harus kuat nih dalam kondisi apapun, kita harus kuat. Makanya saya nggak terlalu pusing dengan masalah apa yang kita minum, apa yang kita makan, persoalan problem itu nggak usah dipusingin. Kalau kamu kuat di dalam Kristus, kamu dekat dengan Tuhan, pasti masalahmu itu diberesin. Apalagi masalah makan dan minum pasti diurusin Tuhan. Itu masalah kecil. Tapi yang masalah paling berat itu bukan masalah kita nggak bisa makan, kita punya tempat tinggal, kita nggak bisa minum, dan lain sebagainya. Yang paling berat adalah merubah yang di dalam ini loh. Itu perlu proses dan komitmen dengan Tuhan. Buah roh itu adalah kerjasama kita dengan Roh Kudus. Berjalan setiap hari mengikuti kebenaran firman Tuhan. Baru buah roh itu manifestasi melalui kehidupan kita. Itu ada proses pikul salib sangkal diri, nangkal pikiran menyelaraskan dengan firman Tuhan setiap hari. Makanya nggak usah pusing dengan perkataan orang atau perkataan orang, omongan orang. Hidup tadi kan hidupku ditentukan oleh bukan perkataan orang. Kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangin, kalau ini selaras dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, apapun yang ibu-ibu kerjakan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti bikin berhasil. Bahkan hidup ibu-ibu ini jadi berkat bagi banyak orang loh. Jangan pakai pola pikir yang lama, harus ditanggalkan. Kita harus pakai manusia yang baru di dalam Kristus. Sekarang buka di Roma pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Kita buka ayat pertama. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Coba diulang lagi. Dengerin baik-baik sekarang. Perhatikan baik-baik. Kita ini adalah manusia roh. Karena manusia roh kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Manusia roh kita ini punya jiwa dan tinggal pada casing namanya tubuh. Jelas sampai sini? Kita adalah manusia roh yang hidup segambar, berkelakuan, bersikap seperti Tuhan. Tapi kita punya jiwa. Jiwa itu apa? Apa yang kita pikir, pikiran kita. Apa yang kita rasa, jiwa itu adalah perasaan kita. Dan apa yang kita mau, itu kemauan kita. Kemauan itu, pikiran, perasaan, dan kemauan kita itu harus takluk dan tunduk kepada firman. Baru jiwamu berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Rohnya yang berkuasa. Tapi kalau jiwanya ini nggak takluk dan tunduk, diisi dengan kehidupan, pola pikir, cara pandang seperti orang dunia, dan berkuasa nggak ditaklukkan kepada firman, itu akhirnya apa? Rohnya nggak begitu berkuasa, tapi jiwanya berkuasa. Tapi banyak orang Kristen ya, banyak orang Kristen ini. Makanya saya bilang ya, berkali-kali ini, saya ngomong nih berkali-kali. Orangnya rajin ke gereja, cinta Tuhan, angkat tangan, tapi jiwanya nggak pernah ditundukkan, nggak pernah ditaklukkan, nggak ada pernah diperbarui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya apa? Kelakuannya buruk dan jelek. Nah, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, ini harus takluk dan tunduk kepada firman. Submit total. Nggak bisa dikompromikan. Kalau pikiran kita nggak tunduk kepada firman, kita akan ngaco dan ngawur kompromi dengan perasaan kita. Kita akan susah ngampuni, susah melepaskan pengampunan, dan kita selalu ingat-ingat masa lalu kita yang jahat dan dosa. Kita akan terseret terus dengan dosa. Tapi pikiran, perasaan, dan kemauan kita harus takluk dan tunduk di dalam Kristus. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tadi ayat itu. Ciptaan baru. Yang baru adalah manusia rohnya yang harus kontrol dan mengendalikan harusnya. Tapi berapa banyak orang yang bisa sampai situ? Karena kita tuh perlu latihan terus mengendalikannya, menaklukkannya pada Kristus. Menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Tidak ada main-main ini. Pikiran ini harus benar-benar dikontrol dan dikendalikan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Makanya perlu sekali ngerti kebenaran, ngerti firman. Kalau ngerti firman, semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Karakter, kelakuan, dan perbuatan itu pasti berubah. Kalau orang Kristen bertahun-tahun kelakuan dan karakternya tidak berubah, tambah hari tambah jahat. Apalagi kalau hamba Tuhan sudah ngerti firman, tapi kelakuannya jahat, tamak, serakah, mata duitan,
berzina, kumpul kebo, punya simpenan. Saya nggak habis pikir apa yang dia hidupin itu seperti itu. Makanya kekristenan kita itu bukan kegiatan agamawi. Bukan kegiatan agami kekristenan kita. Kita ini, kekristenan itu bukan agama. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi kekristenan adalah kehidupan. Praktek hidup seperti Yesus Kristus Tuhan. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa disebut Antioquia? Karena apa kok disebut Kristen? Karena dia ngikutin gaya hidup Yesus, kelakuannya Yesus. Makanya disebut Kristen. Lah hari ini kata Kristen dipakai sebagai agama. Kalau di Indonesia ada 6 agama yang harus memilih satunya. Dan agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang mencari orang-orang untuk dikasihnya, dilepaskan, dibebaskan. Tuhan yang mencari manusia. Kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya berhenti tidak berhenti sampai dilahirkan kembali. Pikiran kita, kelakuan kita, kemauan kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Tahu nggak Pak Ibu? Ibu-ibu ini. Kristus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Artinya apa? Ketika kita lahir kembali, kita percaya Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita itu tidak punya hak lagi atas diri kita sebenarnya. Harusnya yang ngontrol dan mengendalikan adalah Roh Kudus sepenuhnya. Tapi kenapa kok kita masih bisa berkuasa mengendalikan diri kita? Karena jiwamu, pikiranmu, jiwa itu apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau, tidak kamu taklukkan dan tundukkan kepada firman. Makanya kamu nggak susah sekali dipimpin oleh Roh Kudus. Susah sekali dibawa kepada pusat kehendak Tuhan. Makanya kalau pikiran, kemauan dan kehendak kita ini nggak disalibkan sepenuhnya, ditaklukkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang ngaco, melakukan aktivitas agama, tapi hidup kita berantakan, mulut kita berantakan. Akhirnya orang nggak ngelihat kekristenan kita, ngelihat kehidupan berantakan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya percaya ibu-ibu ini udah dewasa di dalam Kristus ini. Bukan lagi anak kemarin sore atau Kristen yang setahun 2 tahun. Mereka ibu-ibu ini kan udah pengalaman dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan bertahun-tahun. Harusnya level kita udah berbeda, berjalan dalam ketepatan ilahi. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Ketika didapatin tepat seperti yang Tuhan inginkan, powerful dampaknya. Hidupmu dampaknya powerful. Dan saya percaya ibu-ibu tinggal di Jerman kan bukan suatu kebetulan, Tuhan punya rencana. Jadi berkat di sana, memiliki dampak di sana. Bagaimana kita bisa memiliki dampak kalau kita nggak punya otoritas dan kuasa? Dan untuk bisa menerima otoritas dan kuasa itu yang di dalam kita harus dirubah dulu. Dimatikan semua keinginan ego kita, hawa nafsu kita, semua keinginan jahat kita, pikiran kita yang selaras dengan Tuhan itu harus dimatikan sepenuhnya. Sampai kita takluk dan tunduk kepada firman sepenuhnya. Baru kita ngerti kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Hidup kita ini bukan berbicara tentang diri kita sendiri. Kalau hidup kita berbicara tentang diri kita kan gampang ya. Kita makan, bekerja, minum, udah nggak ngapa-ngapain lah. Kita besarin anak, nikah, punya anak di sekolahin, udah gede, dikawinin, dan lain sebagainya. Tapi hidup kita nggak berhenti sampai situ. Setelah ibu-ibu ini mengalami kelahiran baru, akan mengalami satu proses perjalanan setiap hari berjalan dengan Tuhan untuk menggenapi visi Tuhan. Makanya hidup kita bukan berbicara tentang kita lagi. Hidup kita harus berbicara tentang orang-orang di sekitar kita yang dijamah melalui hidup kita. Tentang orang-orang yang diberkati melalui hidup kita. Tentang orang-orang lain yang diubahkan melalui hidup kita. Levelnya udah berbeda. Levelnya udah berbeda. Bukan minta didoain, minta tumpangi tangan. Tumpangi tangan sampai rambutnya botak juga nggak akan berubah kalau nggak punya komitmen dengan Tuhan. Amin. Harus komitmen untuk berubah total. Cintakan Tuhan, real cinta Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen itu jangan main-main gitu loh. Kalau sungguh-sungguh. Kalau main-main nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya sama sekali. Make komitmen dengan Tuhan, perbaikin. Dirubah dulu semua proses, cara pikir, cara pandang yang nggak sesuai kebenaran firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang najis dan kotor yang nggak sesuai firman Tuhan, harus dibuang dulu. Harus takluk, tunduk, submit, hormat, respect kepada Tuhan satu-satunya yang mengendalikan. Hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita harusnya berbicara tentang Kristus yang berkuasa mengendalikan sepenuhnya. Kita jalan aja. Tapi kan daging kita kalau nggak dimatikan kan yang ngontrol dan mengendalikan. Ujung-ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Benar apa nggak? Sekarang coba cek masing-masing. Ibu-ibu ini biasanya ngalami problem dan masalah.
Itu gara-gara Tuhan apa atau gara-gara dirimu sendiri? Coba cek, jawab. Gara-gara kita ambil keputusan sendiri kan, tanpa tanya Tuhan. Dan kita merasa bangga lagi, wah begini-begini. Baru kita kebentur tembok, dias, baru sadar. Gua salah lo ya. Bayangin, kalau kita melakukan keputusan, itu keputusannya Tuhan yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tahu nggak efeknya apa? Powerful dong, nggak harus bayar harga dengan kesalahan kebodohan kita dong. Harusnya kekristenan kita kan berkemenangan sampai situ. Makanya Alkitab ada di 2 Korintus dijelaskan, kita harus bertolak dari iman kepada iman. Hari ini kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Besok berjalan dalam kemuliaan. Hari ini kita berdoa dalam ketaatan, besok dalam ketaatan. Hari ini berdoa 1 jam, besok tambahin 15 menit, besok tambahin lagi. Hari ini kita masuk kedalaman, besok lebih ke kedalaman lagi. Hari ini kita mati kena daging, besok kita juga akan matikan daging setiap hari. Berjalan dari glory to glory, from glory to glory, dari kemuliaan itu. Lama-lama, tanpa kita sadarin, pikiran, perkataan, perbuatan kita itu seperti apa yang Tuhan mau loh. Itu nggak ada yang instan. Itu ada harga yang harus dibayar. Mahal harganya. Mati daging. Karena hidupku bukan aku lagi. Harusnya Tuhan yang ngontrol dan mengendalikan. Tapi karena dagingmu nggak disalibkan, hawa nafsumu nggak dikontrol dan dikendalikan, ujungnya apa? Menjerumuskan. Dan rusak semua aturannya. Kacau semuanya. Coba tadi Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke berapa tadi? Kita tadi bakal 6 dan 7. Coba baca yang kelimanya. Ayat yang kelimanya. Stop. Hidup yang menurut daging. Orang yang hidup menurut daging. Bayangin, kalau kekristenan menurut daging, ini pola pikir dunia. Kemauan kita yang diikutin. Hawa nafsu kita diikutin. Pikiran kita nggak ditaklukkan kepada Kristus. Kolose jelaskan, taklukkanlah pikiranmu kepada Kristus. Kalau pikiran kita ini nggak ditaklukkan kepada Kristus dan firman, ini mengembara kemana-mana loh. Bener nggak? Coba ibu sekarang praktek tutup mata. Tutup mata. Pikiranmu kemana? Itu kalau nggak berdoa, nggak dipraktekkan, kita praktek tutup mata ya. Kalau pikiran ini nggak ditundukkan, ditaklukkan, pikiran kita kemana-mana loh. Membara kemana-mana nggak jelas juntrungannya. Bisa di Belanda, bisa di Eropa, bisa di Indonesia, bisa makan kangen soto, kangen rawon, kangen pecel, dan lain sebagainya lah. Bener nggak? Kalau kita berdoa ini kalau nggak ditaklukkan nih, nginget kompor udah dimatiin belum? Itu anak tadi sarapan kasih makan, belum nggak? Bener nggak? Kalau tidak ditaklukkan ini kemana-mana ngaconya bukan main loh. Dan ini harus ditaklukkan kepada pusat kehendak Tuhan. Yesus sebagai pusatnya. Nih, sebab mereka yang hidup menurut daging, artinya daging yang ngontrol dan mengendalikan begitu rupa, begitu kuat. Terus memikirkan hal dari daging. Stop sampai situ. Ini mereka yang hidup menurut roh, terus memikirkan ayat yang ke-6. Kan harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan nggak cukup kita datang ke gereja dan datang ibadah aja. Terus kita merasa masuk surga. Tahu firman udah merasa hebat sendiri, bisa hakimin orang lain seperti medsos itu. Para teolog itu. Kalau kita lihat kan serem itu, horor semua itu. Wow, kamu sesat, kamu ngaco, kamu... Ya memang kita mau jadi polisi Tuhan atau apa? Tapi semakin kita ngerti firman, menaklukkan sepenuhnya pada Kristus, hati-hati banget loh, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau omongin, apa yang kita mau perbuatkan, jadi hati-hati kan. Ini jangan-jangan, ini malah setan diuntungkan ini. Jangan-jangan malah saya jatuh dalam dosa. Kan harus ditaklukkan sepenuhnya pada Kristus ini. Amin. Pikiranmu harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Tidak cukup kamu datang minggu ke gereja ibadah. Sekarang bisa lihat YouTube, bisa ibadah online, di mana saja bisa. Tidak cukup seperti itu. Makanya orang rajin ibadah, kalau nggak diperbarui pikirannya, masih pikiran yang lama. Hidup nggak jadi berkat. Kacau berantakan. Coba, kalau ibu ini berubah, suamimu yang belum bertobat, tapi kamu tuh berubah. Kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu berubah total. Melakukan seperti yang Tuhan mau. Itu suamimu lama-lama ngelihat perubahan nggak kira-kira? Bener apa nggak? Nggak hanya suami, anak-anakmu ngelihat. Bukan anak-anakmu, teman-teman, saudara-saudaramu kan melihat semua. Apa rahasianya nih orang ini kok berubah? Ketika berubah, kita ambil keputusan berubah. Orang di sekitar kita juga mulai dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Dan efeknya tahu nggak apa? Karena komitmen kita merubah pikiran, menyelaraskan dengan pikiran kita dengan Kristus. Orang di sekitar kita dirubah. Dan orang di sekitar itu dirubah. Dan dia ikut Tuhan. Memiliki dampak besar kepada orang lain. Orang lain dirubah. Karena keputusan kita dari awal.
Satu orang berubah bisa mendampakin banyak orang. Ingat tentang perempuan yang ketahuan punya suami banyak. Ketika di Yohanes pasal yang keempat, Yesus sedang menimba air. Benar nggak? Perempuan ini kenal ketemu Yesus dan dia berubah hidupnya. Dia pulang gara-gara perempuan yang punya suami banyak ini. Dia berubah total. Satu kota diselamatkan. Dampaknya powerful kan? Kalau ibu ini berubah pola pikirnya, cara pandangnya, komitmennya dengan Tuhan, double porsi. Bayangin, mungkin banyak orang di Jerman akan diselamatkan. Makanya kekristenan gak pusat pada diri sendiri. Aku, diriku, dan saya. Makanya orang Kristen yang masih mikir begini, aku. Kalau ngomong tuh aku, diriku, dan saya. Itu tritunggalnya orang Kristen yang masih fokus pada diri sendiri. Aku, diriku, dan saya. Kalau berdoa tuh aku. Tuhan berkati aku, nenek moyangku, mobilku, rumahku, masa depanku. Diriku, sebut seperti itu. Itu orang penuh keakuan. Orangnya seperti itu. Pasti orangnya egois. Gampang tersinggungan, gampang marah. Karena fokus pada diri sendiri. Tapi ketika orang itu fokusnya pada Tuhan. Pada Tuhan. Tuhan disenangkan apa tidak. Yang saya lakukan ini, Tuhan kira-kira diuntungkan apa tidak. Disenangkan apa enggak. Tuhan lebih level lebih tinggi. Tuhan berkenan enggak ya apa yang saya lakukan ini. Jangan-jangan malah melukai hati Tuhan. Ujungnya powerful loh. Apa saja yang ibu kerjakan, pasti Tuhan bikin berhasil. Kan di kitab Mazmur pasal yang pertama. Coba buka di kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Coba buka, baca pelan-pelan. Pingin mengalami ini. Apa yang bapak ibu kerjakan tuh dijamah Tuhan. Diurapin Tuhan. Diberkati Tuhan. Tapi syaratnya kan harus menyelaraskan pikiran, pola pikir kita. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam tuh ngapain, saya mau tanya. Merenungkan firman, itu kan ayatnya ngomong firman Tuhan siang dan malam. Kebanyakan kita mikirin apa? Tahu goreng, pizza. Banyak apa coba mikirin apa coba? Tempe goreng, rawon, pecel. Kangen kan? Enak banget tuh di Indonesia tuh, enak banget. Di Jerman kan nggak ada. Bayangin, orang itu berdoa, Tuhan bikin berhasil, sukses, aku dipakai Tuhan, nurupin Tuhan. Tapi kan ada ayat sebelumnya nggak dibaca, nggak dihidupin. Merenungkan Taurat siang dan malam, nggak bisa ditawar kan? Artinya apa? Kan itu ayat kan merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Tahu nggak artinya apa? Ini harus selaras dengan firman. Sepikir, seia, sekata, semau Tuhan. Jadi keputusan yang diambil itu atas dasar firman Tuhan. Bukan atas dasar perasaan kita. Kalau kita mood ya kita doa. Kalau kita nggak mood ya nggak doa. Ya namanya nanti mood makan, nggak mood makan. Kenapa lama-lama? Mood marah, kalau nggak mood. Kalau mood senyum, kalau nggak mood marah-marah. Nanti banyak orang jadi batu sandungan. Hidup kita nggak disetir oleh mood dan nggak mood. Tapi hidup disetir oleh karena komitmen kita dengan Tuhan. Menyelaraskan hidup dengan Tuhan. Makanya saya bilang, kalau orang Kristen itu masih pikirin diri sendiri ya. Fokusnya pada aku, diriku, dan saya. Masalahnya digede-gedein. Terus problemnya merasa... Biasanya kan begini, orang itu kalau punya masalah itu kan merasa paling harus dikasihin seluruh jagat raya kan. Semua orang harus memberi belas kasihan kepada dia. Kalau bisa tepuk-tepuk punggung, ayo maju ya maju, kamu maju terus, maju tak gentar itu ya. Terus pokoknya didoain terus, kepingin seperti itu kan. Lah Tuhan kan mau kita itu bertumbuh ke arah dewasa seperti Kristus, seperti Yesus Kristus. Ketika kita ngadapin masalah, kita ngadapin tekanan, kita ngadapin goncangan, kita tahu jalan keluarnya. Karena apa? Kita ngerti firman-Nya, kita ngerti jalan-jalannya, kita tahu persis keputusan yang kita ambil harus seperti yang Tuhan mau. Kita ngerti kebenaran. Bayangin, bertahun-tahun orang, karena saya tiap hari ngonselingin orang, macam-macam aneh-aneh masalahnya. Kerjanya banyak pingin didoain, diselesain masalahnya. Lu selama ini kamu jadi orang Kristen kemana masalahnya? Kan harusnya Paulus itu tinggal di satu tempat rata-rata 3 tahun setelah itu ditinggal. Karena dia tahu 3 tahun harusnya tumbuh dewasa. Tapi banyak orang Kristen bertahun-tahun ke gereja nggak tumbuh dewasa rohani loh. Kristennya bawa belur. Kenapa? Pola pikirnya pola pikir dunia. Fisiknya di gereja, pola pikirnya dunia, cara pandangnya dunia. Cara pandang dunia dibawa ke rumah tangga, makanya kacau, ribut, dan gegeran. Kalau nggak bisa selesai sampai cerai. Makanya saya nggak habis pikir ada orang Kristen tanya begini, Pak boleh nggak cerai? Wah, kalau deket gue pengen jitak itu orang. Banyak yang nanya begitu. Pak adalah sini, sebenarnya kamu ikutin ego aja.
Bela diri dari kesalahanmu. Pak, saya itu kesel, Pak. Kok berat yang ngampunin? Sebenarnya kan kamu ego aja. Sebenarnya. Karena kamu gak menyelaraskan hidupmu dengan Tuhan. Kan banyak orang begitu. Kalau kita ngerti firman kan, semua keputusan yang kita ambil kan kita sebenarnya udah tahu. Karena Tuhan tentukan kan. Sudah tertulis di dalamnya kan. Kita nggak hanya berhenti sampai di situ. Kita bisa bertumbuh dewasa. Tidak butuh didoakan, nggak butuh dikonselingin. Malah kita konselingin orang harusnya. Tapi berapa banyak orang yang bisa seperti itu? Ya saya berdoa. Ini sekitar, saya cek dulu sebentar. Ada 4.000 orang ini. 4.000 orang di Jerman ini. Akan jadi berkat besar di Jerman. Memberkati ibu-ibu di Jerman. Mengguncang balikkan Jerman. Atas kemuliaan Tuhan. Kalau ibu-ibu ini bertumbuh kuat di dalam Kristus. Hubunganmu harus kuat. Makanya kalau orang yang kuat tuh yang di dalamnya beres nih. Hatimu beres. Nggak ada simpan sakit hati, kepahitan, jengkel, dendam. Pikiranmu selaras dengan firman. Ini nggak boleh seperti orang dunia. Cara orang dunia. Kita harus selaraskan dengan firman. Perbuatan dan tindak kita seperti firman. Dan kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Bangun keintiman dengan Tuhan. Itu penting. Berdoa bukan sekedar berdoa, minta dan ini. Belajar kenalin Tuhan. Setelah kita lahir baru, hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Yang dulu jauh dengan kebenaran, kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Nah, kita mulai dekat dengan Tuhan. Kita tutup mata, nyembah, bisa nangis. Karena hubungan kita mulai dekat dengan Tuhan. Itu perlu dibangun. Pikiranmu diperbarui, hubunganmu dengan Tuhan juga diperbarui. Ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, pengen kenal ide hati Tuhan, pengen merasakan apa yang Tuhan mau, cintai Tuhan, mudah sekali. Kalau kita datang kepada Tuhan bilang, Tuhan, Lord, I love you. Holy Spirit, I love you. Bilang I love you dengan Tuhan itu mudah. Karena hubungan itu dibangun. Ibu-ibu ini kan nggak mungkin ketemu orang di pinggir jalan. Hey, I love you. Hey guys, so what's up guys? I love you. Kan nggak mungkin kan. Wong edan itu namanya. Benar nggak? Benar nggak? Tapi kalau membangun hubungan dengan pasangan kita, gitu ya, pasangan kita udah suami kita, mana anak kita, itu bilang karena udah gaul, bilang I love you ya. Ibu-ibu ini bisa ngobrol bareng, I love you, aku mengasihi kamu ya. Mengasihi seperti sebagai keluarga Kristus kan gampang. Tapi kan kita nggak bisa ngomong I love you sembarangan. Bagaimana kita bilang I love you sama Yesus, orang kita nggak pernah bergaul dengan doa, dalam doa dan penyembahan. Terus kamu bilang I love you palsu kata Tuhan. Kamu tuh kalau mau ada maunya aja. Kayak suami-suami ini kadang nggak bertobat kan. Ini kita berbicara agak sedikit dewasa. Pakai holy imagination. Pakai imagination kudus. Karena suami itu kadang kalau mau minta jatah untuk berhubungan badan suami istri, kadang kan dia mulai deketin kan. Rayu-rayu dan segala macam. Kalau ada butuhnya kadang. Istri kan merasa, kadang kalau istri itu kadang merasa dibutuhkan suami. Kalau ada suami ada maunya aja, itu kan kadang kesel kan. Bener nggak? Hei ibu-ibu kayaknya ini nggak pernah apa sih ini. Ngalami hubungan gitu apa enggak sih? Halo? Hei, ibu-ibu ini kalau hubungan suami istri merasa dimanfaatkan suamimu, udah nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah bilang I love you, nggak pernah perhatian, nggak pernah peluk. Terus kalau udah malam, minta jatah baru bilang I love you, sayang, kok bagaikan rembulan, kok bagaikan matahari, ngomong manis-manis. Kan merasa dimanfaatkan kan? Bener apa nggak? Bener apa nggak? Kurang ajar. Tadi seharian kemana? Perhatian kagak. Urusin kagak, gue lempar wajan tau rasa ya. Kalau bisa kan seperti itu. Tapi karena bertobat ya udahlah, serahin kepada Tuhan aja. Kok nggak ngerti banget sih suami gue ini. Mau bilang I love you dari kantor tadi. Kalau bayangin kalau suami ini, Hane mau berangkat kerja, bilang Hane aku berangkat kerja, I love you, dicium. Siang-siang ditelepon, Hane I love you. Udah makan belum? Diperhatiin. Sore diperhatiin. Nanti kalau mau hubungan badan kan gampang ya kan. Mudah kan? Ya bener nggak? Tapi kalau dari pagi nggak perhatian, malah ngomel-ngomel, si istrinya telepon, kamu udah makan belum? Malah dia ngomel, sibuk, aku sibuk. Wah, sore udah sibuk. Oh, disiapin sarapan. Aku udah makan tadi sama teman-teman di kantor, udah makan. Terus, ya karena tetap mencintai suaminya, tetap senyum aja kan. Terus suaminya mulai mandi, beres-beres, pasang ruang gelap, putar musik yang ombak gemericik, hujan gemericik, terus bilang I love you sayang. Kalau bisa dilempar wajan beneran itu.
Kamu seharian gak perhatian gua. Kamu gak urusin gua. Kamu sekarang butuh bilang I love you. Bayangin. Kita sering seperti itu gak sama Tuhan? Aku tanya. Sering apa gak? Kita masalah kita kerjain sendiri nih. Wah, keputusan kita ambil sendiri. Pokoknya kita lakukan lah. Kita lakukan. Terus kita lagi senang lupa Tuhan. Gak bangun hubungan sama Tuhan. Doa entar aja lah. Tuhan, aku lagi sibuk. Ada kerjaan banyak nih lah. Terus tiba-tiba kena masalah, problem. Lu langsung nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan tolong. Malaikat. Lihat tuh anak gue tuh. Stres. Kurang ajar itu. Itu bayangin. Kita sering loh melakukan kayak gitu loh sama Tuhan loh. Dan kita ini gak sadar melakukan kayak begitu. Dan kita merasa perlu dikasihan Tuhan. Dan perlu dijawab Tuhan. Kurang ajar. Orang Kristen kurang ajar. Bener apa enggak? Ya kita kan harus respect dan hormat sama Tuhan dong. Setelah kita dilahirkan kembali, pikiranmu diselaraskan dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan itu kan gak harus kalau ada untuk anak butuhannya kan. Saya tanya sama istri saya. Saya bilang nih, apa yang sering saya lakukan sama kamu dan sudah belasan tahun gak bosan-bosan? Kamu sering cium saya. Katanya kita. Kalau kita cinta, kita bangun hubungan. Kadang kita melakukan hal yang untuk menyenangkan pasangan kita. Kadang nggak pingin apa-apa ya, pingin deket aja ngobrol kan seneng kan. Bener apa nggak? Kadang nggak pingin apa-apa itu lo deket dia itu lo nyaman, deket suami itu lo rasanya itu enak banget, damai itu. Atau deket suami ada yang gerah. Sana minggir sana. Perlu bertobat kayak begitu. Kadang deket seneng suami itu ngobrol, deket pasangan hidupnya ngobrol, cerita. Ya bahas yang bikin bahagia, seneng-seneng itu. Enak gitu rasanya adem ya. Kadang terus tiba-tiba suami ya nggak punya jatah untuk kasih hadiah, tiba-tiba karena kok beda ya, tiba-tiba dikasih hadiah, tiba-tiba diajak makan romantis, tiba-tiba diperlakukan berbeda. Bener apa nggak? Sering alami kayak gitu kan? Bayangin kalau Tuhan, kira-kira lakukan lebih nggak? Tiap hari kita bangun hubungan, kita dengerin Tuhan cerita. Selama ini kita kan banyak cerita sama Tuhan. Sampai Tuhan gak kasih kesempatan untuk ngomong. Kita cerita panjang lebar sama Tuhan. Dari A sampai Z kita cerita sama Tuhan. Terus Tuhan baru ngomong amin. Kita amin terus tinggal tidur. Sekarang belajar, bertobat. Dengerin Tuhan ngomong. Bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Setelah otakmu, pikiranmu, perasaan, kemauanmu takluk kepada Tuhan. Penuh dengan firman. Kita mulai taklukkan tubuh kita untuk bergaul dengan Tuhan. Belajar dengerin Tuhan ngomong. Tambah hari, urapan yang Bapak Ibu terima itu double porsi. Tiba-tiba, kelihatannya waktu berdoa nggak ngalamin apa-apa. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi tetap membangun hubungan pribadi Tuhan hari demi hari. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tahu nggak efeknya? Ketika Bapak Ibu ini ngobrol sama orang lain, berdoa, atau nyembah Tuhan, atau main musik, atau khotbah, tiba-tiba banyak orang dijamah Tuhan. Powerful sekali. Powerful sekali. Itu adalah urapan yang double porsi yang harus kita terima. Otoritas yang di awal tadi, di kejadian, yang kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, itu sama Adam dan Hawa diserahkan cuma-cuma kepada iblis. Dan kita harus berpeluh, harus melakukan hukum Taurat, nggak ada yang bisa genapin. Yesus datang untuk memulihkan otoritas itu. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita bisa langsung dengan Tuhan. Dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Otoritas itu dipulihkan buat kita hari ini. Harusnya orang Kristen itu powerful. Benar apa enggak? Tapi berapa banyak ya orang Kristen yang powerful? Rata-rata memble kan? Minta kalau ada masalah cari seperti burung gagak kan? Atau burung gereja kan? Terbangnya kemana? Kabel telepon kan? Kalau nggak chat WA, tolong aku doain, tolong pendeta doain ini loh. Kamu tuh meminta doa, kamu sendiri bisa berdoa sama Tuhan kok. Cari kepada orang lain. Kalau kita punya masalah, kalau di dalam dewasa dalam Tuhan, diam aja bawa ke Tuhan. Kita urusin hati kita dengan Tuhan, pelan-pelan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, mari kita dewasa. Kita ngerti pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Powerful hidupmu, powerful hidup saya, dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar. Bukan Kristen yang membeli, yang anak-anak mau disuapin terus, dicekokin terus. Ya, memang harus dimuridkan, diajarin, ditegur, dinasihati, iya. Tapi di sisi lain kita juga harus memuridkan orang lain, ngajarin orang lain. Bukannya sekedar khotbah, tapi memberi hidup pada orang lain, kasih contoh orang lain. Hidup yang berkemenangan. Amin. Amin.
Biri biri bika daralama